Marilah kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bapak Ibu, sebetulnya kami mengadakan acara ini untuk membantu, memfasilitasi kita semua bahwa dalam proses penyusunan kurikulum mungkin belum bisa sempurna, Nah, sementara kita butuh panduan yang tepat dan salah satunya kita nanti akan belajar dengan beliau Profesor B.M. Purwanto. Kalau dari Prodi Manajemen sendiri kami sudah selesai masa akreditasi dan kami nanti akan mungkin melanjutkan untuk proses akreditasi internasional. Nah, di akreditasi internasional inilah Bapak Ibu yang mungkin kurikulum kita bisa jadi sinkronisasinya akan berbeda. Nah, ini nanti di Prodi Bapak Ibu, jika nanti ada yang perlu disampaikan kendala-kendala apa dalam penyusunan kurikulum, karena kurikulum ini jalan panjang dan berliku dan kita nanti diminta oleh asesor untuk menjustifikasi mengapa kurikulum Bapak Ibu kok bisa standar internasional itu, apa buktinya kemudian kurikulum berbasis luar itu mana buktinya dan sebagainya. Nah, supaya nanti kita itu lebih mudah untuk menjelaskan baik kepada kolega kita, Bapak Ibu dosen di lingkungan kita, ataupun nanti kepada asesor yang akan menginterview kita Nah, itu kerjaannya Prodi itu kan mempertanggungjawabkan kurikulum karena kita itu fokus pada bagaimana jasa layanan kita itu mampu membentuk luaran sesuai dengan apa yang Bapak Ibu susun di masing-masing prodi itu. Nah, kami akan sharing beberapa informasi di prodi kami Bapak Ibu. Kemarin untuk yang kurikulum kami ketika mendapatkan review dari Lamemba kemarin proses akreditasi Lamemba itu kan harus berdaya saing internasional Nah, salah satunya itu kami kemarin menggunakan standar untuk silabus, jadi mata kuliah yang kita pakai itu berasal dari skema dalam internasional sertifikasi. Jadi sertifikasi internasional itu kan ada banyak skema Bapak Ibu. Dan contohnya antara lain misalnya pemasaran digital. Baik Bapak Ibu, sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada pembicara kita hari ini, Profesor B.M. Purwanto, MD. Baik, jadi di awal saya akan mendiskusikan mengapa OP dan itu esensi dari pendidikan, yaitu adalah bahwa program studi itu harus menyediakan pengalaman belajar yang berkualitas bagi para peserta didik, mahasiswanya, dan ujungnya mereka nanti akan mendapatkan yang kita sebut sebagai kompetensi. Nah, outcome based education atau outcome based curriculum itu juga sering disebut sebagai mission driven curriculum atau mission driven. Program studi atau UPPS itu ada atau eksis, itu pasti dia punya tujuan yang sangat mendasar yang itu disampaikan di dalam mission statement. Kemudian juga program studi kan dia ingin maju juga ketika dia sudah mendapatkan alasan atau punya alasan mengapa dia harus ada, maka kemudian dia harus maju, harus berkembang. Maka dia harus melihat ke depan dia itu akan seperti apa postur suatu program studi atau suatu lembaga pendidikan tinggi 5 atau 10 tahun ke depan seperti apa, itu seringkali dinyatakan secara eksplisit yang sering disebut sebagai suatu vision atau vision statement atau pernyataan visi. Nah, juga ketika program studi atau PPS itu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, mereka pasti akan berpegang pada nilai-nilai tertentu. Nah, setiap institusi punya landasan filosofis yang berbeda, yang
dan itu juga tercermin di dalam nilai-nilai yang diutamakan. Ya, misalkan di sini malah juga ada nilai-nilai agama. Kalau kita sudah punya mission driven, maka ada beberapa hal yang menjadi suatu pertanyaan tidak mesti ya, tidak mesti. Jadi kalau kita bicara mission driven, itu yang berdasar dalam MUPI itu mission driven. Mission driven, outcome based itu suatu paketan. Maka kita harus menjamin ada yang namanya mission alignment atau keselarasan misi visi. Biasanya kita akan bertanya sebelumnya, apakah berbagai kegiatan fakultas sudah memberi dampak yang sesuai dengan misi? Jadi visi itu sebetulnya apa? Impact ya. Jadi kemampuan suatu PPS atau suatu program studi itu memberikan impact kepada stakeholders, kepada mahasiswa, kepada internal ya, mahasiswa, dosen, dan kepada mitranya, ya, jejaringnya. Apakah berbagai kegiatan sudah selaras dengan misi fakultas? Apakah upaya perbaikan perencanaan dan strategi pengembangan didasarkan pada hasil pengukuran tersebut? Lalu apakah misi fakultas? Apakah misi fakultas atau prodi? Apakah misi fakultas prodi sudah menjadi landasan dan pedoman berbagai kegiatan fakultas? Baik, lalu visi dan evaluasi. Contoh, logikanya begini. X dapat dievaluasi jika X dapat diukur. Ini kalau evaluate, nah, yang kedua, X diukur karena diyakini penting. Iya, kalau nggak penting apa diukur? Penjaminan mutu pembelajaran atau assurance of learning. Nah, lalu harus ada penyelarasan antara misi dan learning outcomes. Misalkan apa yang akan dipelajari mahasiswa di program studi. Itu yang kita sebut sebagai learning outcomes. Outcome-nya dalam bentuk competence. Ya. Nah, jadi kita bisa menggambarkannya seperti ini. Jadi kita akan memproses, ya, di gather gitu ya. Di sana ada set, ada skill set. Misi organisasi mendeskripsikan alasan keberadaan atau eksistensi organisasi dan anggotanya. Karena ketika kita lahir itu kita itu lahir dengan misi, with purpose. Masa kita berada tanpa tujuan, kan mesti ada mission kita. Nah, ini harus kita pahami. Okay. Tapi ini yang ingin saya sampaikan adalah apa sih sebetulnya, mengapa sih sekolah bisnis itu tetap relevan ya ke depan itu seperti apa? Atau sekolah apapun sebetulnya. Okay. Jadi dari disampaikan oleh Caroline dulu, dia dari research macam-macam, dia CEO tapi dia juga di business school juga. Kemudian dia mengatakan begini, bahwa suatu sekolah bisnis atau manajemen itu tetap relevan jika dia mampu memberi mahasiswa itu kemampuan untuk see the big picture, melihat gambar besar. Artinya berpikir komprehensif, inklusif, jadi berpikir. Maka ada namanya learning outcome general skills atau general competence. Misalkan komunikasi itu menjadi hal yang penting. Kemudian able to identify ethical issues mengenai etika. Misalkan etika itu bisa menggunakan rubrik yang isinya 9 dimensi. 1, 2, 3, 4, 5, next. Oke, nah setelah itu mahasiswa membuat paper, maka paper itu disampaikan kepada asesor. Siapa asesornya? Sebaiknya jangan satu, apalagi satu itu dosennya sendiri. Berikut ya, coba berikut, next. Nah, nextnya ada lagi nggak? Oke, balik lagi. Oke, saya kan teamwork, ini ya teamwork ya. Kan penting ya, entah Anda sebagai perawat, sebagai pekerja sosial, atau sebagai lulusan manajemen, atau marketing, finance, kan kita tetap harus bekerja dengan orang lain. Jadi teamwork bisa menjadi salah satu kompetensi. Betul? Nah, kalau di kelas saya kan dosen itu kan dikualifikasi, di kelompokkan ya, di kelompokkan.
Ada yang namanya scholarly academic. Jadi ada dua hal. Kalau dosen di Fakultas Bisnis di departemen saya, apakah dia itu dokter atau tidak? Yang kedua, apakah dia melakukan punya pengalaman pengalaman profesional apa? Okay. Nah, kalau dia doktor dan kemudian publikasi di jurnal-jurnal akademik, maka dia melakukan namanya scholarship contribution. Maka dia menjadi scholarly academics. Jadi dia doktor yang publikasi di level itu. Scopus, Index 2, 1, gitu ya, kira-kira seperti itu. Kalau dia tidak publikasi, nggak masalah. Lalu harus ada ini, apakah dia melakukan penelitian di bidang praktis ya, misalkan consulting, research based consulting, atau dia jadi komisaris, dia jadi komite investasi, atau punya bisnis, atau melakukan pelatihan pada senior eksekutif, macam-macam gitu ya. Nah ini bisa masuk di sini. Bisa masuk di sini. Kalau dia harus mengajar PhD level, maka dia harus punya kualifikasi di sini. Oke. Bagaimana kalau dia profesor nggak pernah publikasi, juga nggak pernah consulting, dia ada di sini. Itu namanya residual error term. Kalau regresi itu Y sama dengan A plus BX plus E. AE itu tidak boleh lebih dari 10%. Penjilan mudah. Oh ya, lain. Jadi seperti itu nggak boleh lebih dari 10%. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Intinya apa? Kembali lagi, kalau kemudian kita sudah mendesain kurikulum dengan petanya tadi ya, lalu bahan ajarnya begini, pertanyaannya, kalau bahan ajarnya seperti itu, siapa yang harus membawakannya, harus mendeliver to the students. Nah, berarti harus mencari mereka yang kualified. Jadi OBE itu kompleks, tidak hanya bicara mengenai mata kuliahnya dan silabusnya apa, tetapi juga memperbaiki kualifikasi dosen. Nah, ini Anda harus bikin plan. Setiap CPL itu harus ada plannya. CPL 1 itu bagaimana kita mengukurnya? Apa lewat ujian, atau lewat survei mahasiswa, atau lewat case report yang kemudian diakses oleh dosen. Atas belanjaan.